warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin tutor, mohon izin untuk presentasi mengenai identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak. Kita mengambil judul pelanggaran kode etik ASN dikaitkan dengan core value berakhlak. Adapun kami dari kelompok 18, angkatan 18, kelompok 1, kelompok kecil 1, beranggotakan saya Fawas Rizky Anwar, kedua Frida Angelin, 3 Ismah Nur Syahdah, 4 Khairuzadi Taqwa, dan kelima Khairul Mutiah. Lanjut saja ke slide pertama. Apa itu nilai berakhlak? Nilai berakhlak adalah nilai dasar ASN yang wajib dipegang teguh dalam setiap pelaksanaan tugas negara. Pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut dapat mencederai kepercayaan publik dan melemahnya integrasi birokrasi. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan adalah melayani masyarakat secara adil, setara, dan profesional, serta komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara ramah, cepat, dan tepat. Adapun nilai-nilainya yaitu dengan memahami kebutuhan masyarakat, responsif dan solutif, memberikan pelayanan prima, dan bersikap ramah dan profesional. Adapun kasus yang mencederai nilai tersebut yaitu diskriminasi pasien BPJS Kesehatan. Kemudian kedua yaitu akuntabel, berarti bertanggung jawab, jujur, transparan dalam mengemban amanah. Didefinisikan sebagai kemampuan dengan mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan wewenang secara jujur serta transparan. Adapun nilai-nilainya yaitu jujur dan bertanggung jawab, disiplin dan taat aturan, kemudian transparan dalam bekerja, dan konsisten terhadap tugas dan hasil kerja. Adapun contoh kasus yang mencederai nilai tersebut yaitu kasus korupsi oleh mantan kepala Bea Cukai Yogyakarta yang sudah divonis 6 tahun penjara, yaitu kasus Eko Darmanto. Yang ketiga yaitu kompeten, berarti memiliki kemampuan teknis dan profesional yang memadai, berarti terus meningkatkan kemampuan dan kualitas diri agar mampu melaksanakan tugas secara profesional. Adapun nilai-nilainya yaitu mau belajar dan berkembang, meningkatkan keterampilan, bekerja sesuai dengan keahlian, dan memberikan hasil yang terbaik. Adapun kasus yang mencederai dari nilai tersebut yaitu kesalahan penyaluran bansos COVID-19. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada bentuk pelanggaran dari berorientasi pelayanan. Ada contoh diskriminasi pasien BPJS Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini menjangkau hampir seluruh masyarakat Indonesia. Per April 2025, jumlah peserta mencapai 279,6 juta jiwa atau sekitar 98,13% penduduk Indonesia. Nah, jumlah ini menunjukkan tingginya angka BPJS sebagai kebutuhan dari masyarakat. Namun, Ombudsman Republik Indonesia dalam berbagai laporan dan pengaduan masyarakat menemukan indikasi diskriminasi pelayanan seperti antrian BPJS yang lebih panjang, pembatasan layanan tertentu, perbedaan sikap petugas, hingga proses administrasi yang rumit. Masalah ini terus menjadi perhatian serius karena BPJS sejatinya hadir untuk menjamin kesetaraan layanan kesehatan bagi seluruh warga negara. Selanjutnya untuk akar masalah dan solusi dari diskriminasi pasien BPJS ini. Nah, kita perlu mengetahui terkait dengan penyebab utamanya. Yang pertama ada perspektif negatif terhadap pasien BPJS. Terdapat stigma sebagai fasilitas kesehatan bahwa BPJS sendiri dianggap memiliki prosedur administrasi yang lebih rumit, tarif klaim rendah, dan menambah beban pelayanan rumah sakit. Untuk akibat yang muncul, perlakuan yang tidak setara, misal pasien BPJS diprioritaskan terakhir, waktu tunggu lebih lama, atau komunikasi pelayanan yang kurang ramah. Selanjutnya, yang kedua ada sistem klaim dan administrasi yang kompleks. Nah, rumah sakit sering mengalami kendala administrasi dalam sistem BPJS seperti verifikasi berlapis, tidak sesuai dokumen, dan keterlambatan pencairan klaim. Nah,
Selanjutnya yang ketiga ada lemahnya pengawasan dan budaya pelayanan. Masih terdapat fasilitas kesehatan yang belum menerapkan budaya pelayanan publik yang berorientasi pada pasien. Nah, masalah ini sering muncul dengan kurangnya empati petugas, minimnya pengawasan internal, dan lambatnya respon pengaduan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan langkah solusi. Yang pertama ada perbaikan sistem oleh BPJS dan pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat sistem layanan melalui digitalisasi pelayanan, integrasi data kesehatan nasional, penyederhanaan klaim, dan penyerataan fasilitas kesehatan. Selanjutnya yang kedua ada perubahan mindset fasilitas kesehatan. Rumah sakit, tenaga kerja harus Selanjutnya yang kedua ada perubahan mindset fasilitas kesehatan. Rumah sakit, tenaga kesehatan harus menerapkan prinsip pasien adalah manusia yang harus dilayani secara merata. Yang ketiga ada penguatan sistem pengaduan dan evaluasi. Masyarakat membutuhkan sistem pengaduan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Selanjutnya, yang keempat ada edukasi kepada masyarakat. Masyarakat harus memahami alur rujukan, prosedur administrasi, hak dan kewajiban peserta, serta mekanisme layanan BPJS. Poin selanjutnya yaitu pelanggaran nilai akuntabel. Kelompok kami memilih kasus Eko Darmanto. Beliau adalah mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta. Beliau menjadi sorotan karena gaya hidupnya yang dinilai terlalu mewah. Hal tersebut berbanding terbalik dengan laporan harta kekayaan yang dilaporkannya yang tidak wajar dan berbanding terbalik dengan gaya hidupnya. Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh KPK dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ditemukan dugaan bahwa beliau menerima gratifikasi dan dugaan menerima sejumlah uang dan fasilitas yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian selanjutnya yaitu akar masalah dan solusi. Terdapat 4 penyebab akar masalah dari korupsi. Yang pertama yaitu penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang maksudnya adalah penyalahgunaan kekuasaan demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kemudian yang kedua yaitu integritas pribadi yang lemah. Integritas pribadi mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu ada gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan. Di sini dapat kita lihat bahwa gaya hidup yang terlalu mewah dan tidak sesuai dengan penghasilan. Kemudian yang keempat yaitu pengawasan internal yang lemah. Pengawasan internal yang lemah diakibatkan oleh lembaga yang tidak mengawasi pegawai-pegawainya tentang laporan harta kekayaan dengan gaya hidupnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada solusi dari permasalahan ini. Yang pertama yaitu ada penguatan LHKPN. Audit harta kekayaan harus lebih ketat dan transparan. Kemudian yang kedua yaitu internalisasi integritas dengan penanaman nilai-nilai anti korupsi secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga yaitu ada penegakan hukum. Penegakan hukum ini sifatnya tegas dan untuk menimbulkan efek jerah. Baik, untuk selanjutnya yaitu nilai kompeten. Jadi contoh kasus pada nilai kompeten ini yaitu kesalahan penyaluran bansos COVID-19. Jadi di saat pandemi ditemukan masif ketidakakuratan data penerima bantuan sosial. Jadi masyarakat tidak berhak menerima bantuan tetapi mendapatkan bantuan. Jadi sementara masyarakat yang benar-benar berhak justru terlewatkan. Ini mencerminkan lemahnya pengelolaan data ASN dari pegawai bansos tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu akar masalah dan solusinya. Jadi akar masalahnya yaitu ketidakakuratan data bansos disebabkan oleh kompetensi data yang rendah, kurangnya kemampuan teknis aparatur sipil negara dalam pengelolaan data skala besar. Kemudian yang kedua, sistem tidak terintegrasi, basis data lintas kementerian yang tidak tersinkronasi. Berikutnya yaitu minimnya pelatihan. Jadi belum adanya pelatihan teknis digital yang memadai bagi staf lapangan.
Kemudian langkah perbaikan yang dapat ditawarkan yaitu yang pertama pelatihan digital aparatur sipil negara. Jadi dengan peningkatan literasi dan kompetensi teknologi informasi secara menyeluruh. Kemudian yang selanjutnya integrasi data nasional, jadi lintas sektor dari Kementerian A dan B antara pemerintah pusat dan daerah itu harus ada sinkronasi data. Kemudian yang selanjutnya yaitu penempatan berbasis keahlian. Jadi aparatur sipil negara ditempatkan sesuai kompetensi yang relevan dengan jabatannya, karena selama ini banyak aparatur sipil negara yang tidak ditempatkan sesuai dengan keahlian yang didapatkan atau yang dia punya. Misal basic dia sebagai contohnya sebagai data analis, tetapi dia ditempatkan di sektor yang mungkin tidak berkaitan dengan digital. Baik, slide selanjutnya yaitu 3 dimensi utama pada pola pelanggaran-pelanggaran yang telah disebutkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini ada 3 dimensi utamanya, yaitu pertama integritas pribadi, yang kedua kompetensi, yang ketiga sistem yang lemah. Yang pertama itu integritas pribadi, yaitu adanya ketidakjujuran dalam mengemban amanah atau jabatan, yaitu maknanya ASN ini dia tidak jujur dan tidak konsisten antara ucapan dan tindakan. Apabila integritas rendah, maka meskipun sistem sudah baik, pelanggaran tetap bisa terjadi. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi ini kekurangan keterampilan dan pelatihan ASN. ASN kebanyakan banyak yang kemampuannya belum cukup, jadi butuh untuk pelatihan. Selanjutnya yaitu sistem. Sistemnya ini lemah dan juga pengawasannya pun lemah. Akibatnya pelanggarannya tidak terdeteksi atau penyimpangan dibiarkan terjadi terus berulang. Jadi setiap pelanggaran kode etik ASN hampir selalu berakar pada 3 dimensi ini, yaitu integritas pribadi, kelemahan sistem, dan keterbatasan kompetensi. Kemudian penanganan efektif harus menyasar pada ketiganya secara bersamaan. Baik, slide selanjutnya yaitu komitmen menuju ASN berakhlak yang sejati. Pelayanan publik bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga tentang bagaimana kita menunjukkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab pada masyarakat. Kemudian karena itu ada 3 poin utama yang menjadi fokus untuk komitmen kita, yaitu yang pertama menegakkan integritas, yaitu artinya kita bekerja secara jujur, disiplin, transparan, dan konsisten dalam menjalankan tugas-tugas sesuai aturan serta nilai-nilai ASN berakhlak. Kemudian yang kedua adalah perkuat sistemnya, yaitu dengan membangun pengawasan internal yang efektif dan responsif. Bukan hanya individunya yang harus baik, tetapi sistem pengawasan internal juga harus berjalan efektif agar pelayanan semakin akuntabel dan responsif. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kompetensi. Kita juga perlu terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan kemampuan agar kualitas pelayanan publik semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Jadi melalui komitmen-komitmen ini diharapkan budaya kerja ASN yang profesional dan berintegritas dengan benar-benar terwujud sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.